Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Montana Group. Lisa yang membersihkan kaca salah satu ruangan malah melamun sampai temannya melempar sesuatu ke punggungnya. Cukup keras sampai gadis itu berbalik. Lisa yang tersentak langsung menoleh. Ia langsung menundukkan wajah. Ia tidak tahu kalau di sana ada Ibu Claudia, pemegang saham tertinggi di Montana Group. Nyonya Claudia duduk, kemudian menatap remeh pada pegawai yang ia anggap rendahan itu. "Kalian keluar," titahnya seperti ratu, terkesan arogan dan sombong. Buru-buru Lisa pun pergi bersama dengan rekannya yang lain. Mungkin karena kurang fokus dan tergesa-gesa karena disuruh pergi secara tiba-tiba, akhirnya Lisa berjalan tidak hati-hati. Bruk! "Aduh," pekik Lisa dalam hati. "Hes," desis pria yang celana dan sepatunya harus basah karena ember Lisa yang tumpah. "Astaga, anak ini, pecat saja dia," ujar Nyonya Claudia ketika menoleh. Malah ia dapati sang putra ditabrak oleh office girl yang tadi ia usir. Maaf Pak." Lisa tidak berani mengangkat wajah. Matanya fokus pada sepatu kulit pria yang sudah basah dan kotor karena ulahnya yang tidak hati-hati. "Dasar ceroboh, kenapa kamu pekerjakan karyawan yang bodoh ini?" sela Nyonya Claudia dengan kejam. "Udah mah, nggak apa-apa," ucap Anggara kemudian. Barulah Lisa menatap pria di depannya. Ia mendongak, kemudian menundukkan wajah lagi. "Maaf, Pak." "Sudah, kamu tinggalkan ruangan ini." Buru-buru Lisa pergi sebelum ia benar-benar dipecat. Masalahnya, gaji di Montana Group cukup lumayan. Ia tidak mau dipecat karena kesalahan pagi ini. Klek. Anggara menutup pintu, kemudian melepaskan sepatunya. "Kenapa dibiarkan? Kamu sebagai calon pemilik perusahaan ini harusnya tegas, jangan lembek," cetus Nyonya Claudia. "Mama ini kenapa? Datang-datang malah marah-marah." Nyonya Claudia melempar tasnya di atas meja dengan kasar, padahal tas mahal. Terbuat dari kulit buaya gurun yang sangat langka. Harganya bahkan bisa setara dengan sebuah rumah gedongan di kota besar. Anggara hanya menggelengkan kepala. Sang mama memang sedikit temperamen akhir-akhir ini. "Kapan kamu ke Bali?" "Lusa," jawab Anggara sambil melepaskan jasnya. Kini ia hanya mengenakan setelan kemeja yang dipadu dengan dasi tanpa motif. "Berapa lama? Mama nggak bisa izinkan kamu lama-lama bulan madunya. Kamu tahu sendiri, perusahaan ini sudah membuat mama pusing. Paling seminggu." "Baguslah. Memang kenapa, Mah?" "Nggak apa-apa." Anggara kembali fokus. Kini ia memeriksa beberapa berkas sebelum ia tinggal selama seminggu. "Mama nggak pulang?" "Kamu usir Mama?" Nyonya Claudia tanya balik dengan nada galak. Anggara langsung bangun, memeluk sang mama yang masih ngomel-ngomel tersebut. "Belum Anggara buatin cucu, keriput Mama sudah banyak. Lebih baik Mama ke salon." "Hes," Nyonya Claudia mendesis kesal, kemudian melepaskan pelukan Anggara. "Ya sudah, Mama sebenarnya ada acara di gedung dekat sini. Mama pergi dulu." Hati-hati." Setelah Nyonya Claudia pergi, Anggara kemudian melakukan V-call dengan istrinya. "Tut, tut, tut." "Lama banget gak diangkat," gerutu Anggara. Setelah itu muncul wajah Adinda yang sedang mengenakan bathrobe. "Lagi apa?" sapa Anggara. "Mau mandi, baru bangun. Tadi kok gak dibangunin?" protes Adinda. "Kamu tadi nyenyak banget, aku gak tega." Ya sudah, aku mandi dulu ya Mas, teleponnya nanti dulu." Gak usah dimatikan." Adinda langsung melotot, dilihatnya Anggara malah terkekeh.
Ingin mengerjai sang suami, Adinda benar-benar tidak mematikan ponselnya. Ia letakkan di atas rak, kemudian melepaskan tali bathrobe. Sial, Anggara mengumpat dalam hati. Adinda yang berani mengerjai sang suami langsung mematikan ponselnya setelah melakukan sesuatu yang membuat Anggara nyut-nyutan. Dia tersenyum puas setelah Anggara berkali-kali menelpon lagi, tapi ia abaikan. Rasain, ucapnya, kemudian memilih mandi tanpa peduli ponselnya terus berdering. Sedangkan di Montana Group, Anggara harus menahan diri agar tidak langsung ke hotel menyusul istrinya tersebut. Ya, mereka masih di hotel. Rencananya akan berangkat ke Bali lusa karena ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan. Pengantin baru itu harus tetap ke perusahaan sebelum benar-benar berangkat ke Bali. Beberapa saat kemudian, di dalam ruang kerjanya, akhirnya Adinda menelpon balik. Anggara langsung memasang muka masam begitu mereka melakukan vicall kembali. Awas ya, nanti kalau aku pulang. Yang diancam malah terkekeh, seolah tidak takut dengan ancaman suaminya itu. Seger banget nih mas, abis mandi, goda Adinda lagi. Dinda, hehehe, ya sudah, aku tutup ya, ada meeting sebentar lagi. Iya, yang semangat ya kerjanya, sayangku, ucap Adinda sambil memajukan bibirnya, membuat Anggara hanya bisa menggeleng kepala. Bye, love you, see you. Adinda hanya tersenyum, tidak membalas ucapan cinta dari suaminya. Di tempat berbeda, di perusahaan yang sama, Lisa sedang istirahat. Ia baru memakan sarapannya sendirian di kursi yang ada di ujung. Tidak jauh dari sana ada rekannya yang bisik-bisik, tapi Lisa dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia sengaja kan cari perhatian sama Pak Anggara, celetuk teman yang lebih lama. Bisa dikatakan ia senior di sana dan kelihatan tidak suka dengan Lisa, mungkin kalah cantik atau kalah muda. Iya, paling juga alasan nabrak Pak Anggara. Apa dia nggak ngaca? Mana mungkin Pak Anggara tertarik padanya? Noleh saja nggak akan, tambah teman yang lain. Lagian kenapa caper sama pengantin baru? Astaga, kayak nggak laku saja. Emang nggak laku, ngerasa sok cantik paling. Haha. Teman-teman Lisa mulai membicarakan hal-hal negatif tentang gadis tersebut dan Lisa hanya bisa menelan makanan yang ia pangku. Rasanya harusnya enak, tapi karena mendengar suara sumbang itu, indera perasa jadi hambar. Makanan yang harusnya enak jadi tidak terasa. Putri yang baru tiba dari loker langsung duduk di dekat Lisa. Ia menatap sinis pada sesama rekan kerjanya. Ia sudah tahu setiap karyawan baru, apalagi kalau lebih cantik, muda, good looking lah, pasti kena sasaran julid rekan-rekan yang lebih lama. Seperti sudah hukum alam atau penyakit menular. Hal itu selalu terjadi dan berkelanjutan, sebab Putri juga dulu merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh Lisa sekarang. Melakukan kesalahan sedikit, langsung digunjing satu grup. Jangan dengar mereka, ucap Putri kemudian ikut makan bersama Lisa. Lisa hanya melempar senyum, kemudian kembali makan. Lumayan, kehadiran Putri membuat makanan yang ia makan sedikit lebih terasa. Begitulah keseharian Lisa di kantor tempatnya bekerja. Menjadi karyawan yang dianggap rendahan membuat ia selalu dipandang sebelah mata. Tapi ia tidak memasukkan dalam hati, selama ia tidak melakukan kesalahan yang fatal, ia akan tetap bertahan. Hidup ini tidak mudah, tapi Lisa tidak akan mudah menyerah juga. Lisa hanya ingin terus berjuang, apalagi ia masih muda. Meskipun jalannya tidak pernah mulus, setidaknya ia memiliki tubuh yang sehat. Ia akan terus berusaha, meskipun orang-orang rajin menjatuhkan mentalnya. Beberapa hari kemudian, Bali.
Anggara dan Adinda sedang menikmati bulan madu mereka. Keduanya tengah honeymoon di Pulau Dewata, Bali. Ini adalah hari pertama mereka di Bali, dan seharian pula mereka tetap di dalam hotel, tidak keluar sama sekali. Di atas ranjang yang sudah tidak berbentuk seperti kapal pecah, banyak pakaian berserak di mana-mana. Anggara kini terlelap sambil memeluk guling, sedangkan Adinda, pengantin baru itu, sedang membersihkan tubuhnya setelah pergelutan sengit bersama suaminya. Entah sehari ini ia berapa kali dibuat mandi dan keramas oleh Anggara. Sepertinya rambutnya belum kering sempurna, sudah basah kembali. Adinda jadi tersenyum. Benar juga kata orang kalau pengantin baru itu pasti boros shampoo. "Sayang, Dinda," panggil Anggara yang baru membuka mata tapi sudah mencari istrinya. Ia menatap sekeliling, dilihatnya kamar yang masih berantakan. "Sayang," tap tap tap, Dinda berjalan. Ia masih memakai handuk kimono, membuat Anggara tersenyum menatapnya. "Sini," Anggara meminta istrinya mendekat. "Jangan aneh-aneh ya Mas, aku baru mandi." Pria itu langsung berdiri dan langsung menarik tubuh Adinda hingga wanita itu balik ke ranjang bersamanya. "Aku habis keramas," protes Adinda. "Siapa suruh?" Celetuk Anggara langsung menyibak kain putih tebal yang menutupi tubuh Adinda. "Ya ampun," pekik Adinda sambil memeluk tubuhnya sendiri. Cup, kalau sudah keluar jurus kuncup Anggara, Adinda sudah tidak bisa berkutik lagi. Ia hanya bisa pasrah dan menikmati keadaan ketika Anggara mulai berulah. "Mas nggak capek?" bisik Adinda yang merasakan ketegangan di bawah sana. "Capek sih, tapi kalau main seperti ini sih capeknya langsung hilang," jawab Anggara jujur tanpa malu. Kemudian tangannya menarik selimut. Keduanya lantas bersembunyi di dalam selimut. Entah apa yang mereka lakukan, karena selanjutnya terdengar suara-suara yang meresahkan dan selimut bergerak-gerak. Mereka benar-benar melewati bulan madu yang mesra, hangat, panas, dan penuh gejolak. Hingga hari terakhir, semuanya masih baik-baik saja, sampai akhirnya bulan madu mereka harus berakhir di sebuah rumah sakit di Bali.